pembelajar, selamat bergabung kembali dalam akun YouTube Herlina Channel. Video pembelajaran kali ini berkaitan dengan mata pelajaran Administrasi Umum dengan pembahasan materi mengenai pengertian organisasi, prinsip-prinsip organisasi, dan struktur organisasi kantor. Secara etimologi, istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, atau dalam bahasa Latin organum, yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Sedangkan secara definisi, organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa ahli mengemukakan definisi organisasi sebagai berikut. James Demany, dalam bukunya The Principles of Organizations, organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Chester E. Barnard, dalam bukunya The Functions of the Executive, bahwa organisasi adalah suatu sistem mengenai usaha-usaha kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Menurut J. William Scott, organisasi adalah suatu penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat perlengkapan, ruang kerja, dan segala sesuatu yang bertalian dengannya, yang dihimpun dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Sementara itu, menurut Kamus Administrasi, organisasi adalah suatu usaha kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi memiliki ciri-ciri diantaranya: 1. Terdiri atas kelompok orang, yaitu 2 orang atau lebih. 2. Terdapat kerjasama yang berlangsung di dalamnya. 3. Memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama. Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, pengertian organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu, atau kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan, pengertian organisasi perkantoran adalah suatu proses interaksi antara orang-orang di dalam kantor untuk mencapai tujuan kantor. Menurut Dr. Andes M. Manulang, menyebutkan bahwa suatu organisasi dapat berjalan dengan baik jika memperhatikan beberapa prinsip-prinsip organisasi berikut. Yang pertama, prinsip perumusan tujuan. Bagi sebuah perusahaan, tujuan dapat memiliki banyak peran, di antaranya sebagai pedoman arah dan landasan organisasi. Yang kedua, prinsip pembagian kerja. Pembagian kerja atau tugas adalah suatu keharusan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, prinsip pendelegasian wewenang. Delegasi kekuasaan merupakan keahlian pimpinan yang paling penting karena seorang pimpinan dapat melipat gandakan waktu, perhatian, dan pengetahuan yang terbatas. Yang keempat, prinsip rentang manajemen. Melalui prinsip ini, dapat diketahui berapa jumlah pegawai yang tepat, dalam artian memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan bidangnya untuk menjadi bawahan seorang pemimpin. Yang kelima, prinsip tingkat pengawasan. Tanpa adanya pengawasan, akan sulit bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penyusunan organisasi harus memperhatikan kemudahan sistem pengawasan. Yang keenam, prinsip kesatuan perintah dan tanggung jawab. Seorang bawahan hanya mempunyai seorang atasan. Dengan kata lain, tidak seorang pun dapat melayani 2 atasan sekaligus. Dan yang ketujuh adalah prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Berikutnya, struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi menurut pendapat beberapa ahli antara lain, Robbins mendefinisikan struktur organisasi sebagai penentuan pembagian dan pengelompokan pekerjaan secara formal. Ivan Savic mendefinisikan struktur organisasi sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen.
Gibson menyatakan bahwa struktur organisasi merupakan pola formal kegiatan dan hubungan di antara berbagai subunit dalam sebuah organisasi. Mullins mendefinisikan struktur organisasi sebagai pekerjaan dan tanggung jawab, aturan kerja dan hubungan, serta jalur komunikasi. Sedangkan menurut Warner and Hollenbeck, mendefinisikan struktur organisasi sebagai jaringan yang relatif stabil dari hubungan antar personel dan tugas dalam membentuk sebuah organisasi. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka dan tata susunan perwujudan pola tetap hubungan antara tiap bagian, fungsi-fungsi, serta posisi atau orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Sementara itu, fungsi atau kegunaan struktur dalam sebuah organisasi antara lain: yang pertama, menjelaskan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi sehingga mudah melakukan koordinasi di setiap bagian dan fungsi orang yang dipercayakan dalam suatu organisasi. Yang kedua, menguraikan pembagian kerja sehingga memudahkan pimpinan untuk melakukan monitoring dan pengendalian. Yang ketiga, menunjukkan hubungan antar bagian atau posisi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, memberikan gambaran tanggung jawab setiap anggota terhadap pimpinan atau atasan yang telah memberikan wewenang yang harus dipertanggungjawabkan. Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wahai pembelajar, jangan lupa kunjungi video pembelajaran lainnya di akun YouTube Herlina Channel. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah.